Kembali lagi bersama Maldini Evans. Episode kali ini menceritakan tentang Ben yang diculik oleh Egan karena penasaran apa yang dilakukan Ben di fasilitas pemerintah. Sebelum membahasnya, kita intro dulu. Film diawali dengan Ben yang bersiap untuk diuji dan disalahkan karena tidak membawa Pete dalam keadaan hidup. Ben menjelaskan bahwa setelah jam kadaluarsa habis, jiwa Jess muncul dan membunuh Pete dan Corey. Tadinya Sanvi ingin melanjutkan ujinya, namun dokter tidak membutuhkannya lagi karena dia menganggap Sanvi bersekongkol dengan Ben. Setelah itu, Sanvi mengecek informasi yang mengatakan bahwa ketiga penculikal berbagi penanda DNA unik. Mungkin saja menjelaskan mengapa kematian salah satu dari mereka menyebabkan kematian mereka semua. Seperti halnya tanggal kematian penumpang 828. Bahkan jika salah satu gagal ujiannya maka akan mati semua. Ketiga penculikal ternyata memiliki jumlah aluminium oksida yang tak biasa berlari melalui mereka. Sama seperti jejak tangan Ben dan ekor pesawat. Sanvi pikir dia harus belajar sebanyak yang dia bisa sebelum diusir keluar. Di sisi lain, Michaela tampaknya mendapat panggilan dan ketika melihat ke arah luar terdapat sekelompok awan gelap di kota. Di luar sana bukan hanya Michaela saja tetapi ada juga beberapa orang yang sepertinya penumpang 828 yang menggiring mereka ke fasilitas Eureka, tepat ketika Ben keluar dari sana. Egan pun bertanya-tanya kenapa Ben ada di sana, bukannya bersama penumpang lainnya. Sementara itu Angelina masih bersedih atas kehilangan Pete. Olive pikir apa yang terjadi pada Pete benar-benar sesuatu yang baru. Angelina sudah capek untuk mengerti dan dia pikir akan mengemaskan barang-barangnya. Lalu ada Ben yang menanyakan kabar Grace setelah apa yang dialami. Grace merasa dia harus segera pulang karena terlalu menyakitkan berada di sini. Kemudian Michaela datang dan menceritakan soal panggilan beberapa penumpang yang membawa mereka ke Eureka dan kebetulan Ben keluar dari sana. Mungkin saja panggilan memperingatkan mereka untuk menghentikan apa yang dilakukan Ben di fasilitas itu. Sudah waktunya Ben kasih tahu Michaela kalau dia akan dites besok karena harus menepati janjinya setelah mengeluarkan Pete. Ben merasa dia juga membutuhkan fasilitas itu sejak melihat Pete dan Corey dicabut dari tubuhnya. Tadinya Ben pikir jika mengikuti panggilannya maka akan selamat, dan sekarang semuanya sudah terbalik. Mereka hidup bersama maka akan mati bersama. Seperti berada di sekoci kecuali Zeke dan Griffin yang tidak berbagi tanggal kematian. Maka dari itu Ben harus kembali ke Eureka untuk menguji. Mungkin saja bisa menemukan solusi yang bisa menyelamatkannya. Menurut Michaela, meskipun tidak tahu arti panggilan itu, mereka tidak bisa mengambil resiko yang salah. Kemudian tangan Michaela tiba-tiba bercahaya sama seperti beberapa penumpang lainnya yang menghampiri Ben lalu membiusnya. Michaela kembali ke rumah dan menemukan oven yang hampir terbakar. Dia pun merasa ada yang aneh dan mencoba menghubungi Ben namun ponselnya tertinggal. Kemudian Mikami datang dan Michaela menjelaskan apa yang terjadi. Ada satu orang yang pernah berkontak dengan Ben yang mungkin ada hubungannya dengan Ben yang hilang. Sementara Ben berada di suatu tempat, lalu muncul seekor anjing yang menggonggong dan disusul oleh Egan. Orang itu bilang kalau dia hanya mengikuti panggilan. Ada awan gelap muncul di langit cerah yang membawanya ke Eureka dan terkejut melihat Ben keluar dari sana. Dia menduga Ben bekerja untuk pemerintah. Ben menjelaskan bahwa dia hanya mencoba melakukan apa yang terbaik untuk penumpang. Egan sudah muak karena Ben terus-menerus mengganggu para penumpang seperti gembala yang khawatir. Egan menganggap Ben memanipulasi dan mencoba membuat penumpang percaya padanya. Pada akhirnya penumpang mendapat panggilan yang mengungkapkan bahwa Ben bekerja dengan musuh. Ben berkata kalau mereka sekarang berada di sekoci yang sama sejak dihidupkan kembali. Pria itu tidak percaya. Menurutnya apa yang terjadi di gedung itu berbahaya dan harus dihentikan. Egan ingatkan kalau dia memiliki ingatan fotografis dan Michaela melewatkan sesuatu. Di sisi lain, Sanvi memberitahukan kepada Troy kalau dia menemukan aluminium oksida di ekor pesawat, tangan Ben, serta ketiga orang penculik yang kembali. Pencarian itu menuntunnya mencari semua kesamaan lainnya, seperti safir yang ditemukan di setiap subjek yang kembali.
Sementara itu Carl kesal karena ibunya berusaha menghapus pamannya dengan cara menyingkirkan semua barangnya. Seperti pada barang kepunyaan Carl ketika menghilang. Grace berkata saat Carl kembali adalah hal yang terindah dalam hidupnya. Tapi tidak bisa melupakan sakit hati ketika masuk ke kamar Carl dan dia minta maaf karena tidak bisa menyimpannya. Sementara Angelina membakar fotonya namun dibatalkan oleh Olive. Angelina merasa apa yang dikatakan orang tuanya benar tentang dirinya yang membawa hal-hal buruk terhadap orang-orang sekitar. Seperti pada Pete dan Tarek, tidak ada satupun hal baik yang telah dilakukan atau membantu orang lain. Sin kembali ke Ben yang mengecek ruangan ini dan menemukan sesuatu yang mungkin bisa mengirim pesan kepada Michaela. Lalu Igen datang membawa 2 orang teman untuk menghajar Ben dan mengikatnya. Apa yang Igen lihat di panggilannya bukan hanya awan gelap, tapi kegelapan yang menakutkan yang memancar bukan dari atas tapi dari bawah ke langit. Datang secara khusus dari sayap timur gedung Eureka. Ben bilang itu dok pemuatan. Panggilan menyoroti itu bukan berarti Eureka akan menangkap para penumpang. Dia sendiri tidak tahu apa yang ada di sana. Di sisi lain, Michaela mulai pusing memikirkan di mana Ben berada. Mikami tahu ini tidak mudah melihat apa yang Michaela lalui. Seperti panggilan, penculik Carl menjadi pengantin baru, merawat Beverly dan bekerja dengan mantan setiap hari. Michaela pikir Jared tidak membebankan pikirannya. Lagi pula Jared sudah move on dan berkencan dengan wanita lain. Lalu tiba-tiba Michaela mendapat email tentang lemari es baru. Padahal emailnya sudah lama dan hanya Ben yang tahu. Ini berarti Ben mencoba mengirim pesan di mana keberadaannya. Setelah itu Michaela dan Mikami mengecek lokasinya namun belum mengetahui di mana rumahnya. Seseorang di luar jaringan mungkin akan bersembunyi di bagian utara. Mungkin juga bersembunyi di salah satu rumah yang sama bentuknya atau rumah yang tidak ditempati. Sementara itu Dr. Gupta mengatakan bahwa mereka telah menemui jalan buntu. Mereka telah mempelajari setiap peristiwa yang tidak dapat dijelaskan sejak penerbangan 828 hingga Pete Baylor dan rekannya. Lalu Sanvi menerobos masuk dan berkata kalau dia telah melakukan tes ini dengan salah. Mereka semua saling terhubung. Setiap yang dipelajari seakan-akan residu biasa-biasa saja. Seperti aluminium, oksida, besi, titanium. Jika digabungkan unsur-unsurnya berbentuk safir, yang adalah istilah umum antara orang hilang dan kembali. Mereka harus mengisolasi, menganalisis, menguji stres dalam kondisi yang sama yang menyebabkan 828. Tampaknya orang-orang di sana tidak peduli apa yang dikatakan Sanvi dan menyuruhnya keluar. Di sisi lain, Igen ingatkan kalau dia satu-satunya orang yang selalu mengikuti panggilannya daripada Ben yang terobsesi dengan tanggal kematian. Maka dari itu dia harus menghentikan Ben dan Eureka. Ben pikir jika Igen langsung ke sana akan sia-sia karena mereka bisa pindah ke tempat lain. Satu-satunya harapan adalah seseorang yang berada di dalam. Lalu tiba-tiba ada yang mencoba mendobrak pintu. Ben yakin orang itu Michaela dan dia minta Igen untuk melepaskannya atau tidak akan pernah tahu apa yang ada di gedung itu. Ben mohon kepada Michaela untuk tidak menangkap Igen karena ini salah paham. Namun Michaela tidak peduli dan tetap menangkapnya. Dia juga heran kepada Ben karena jelas-jelas Igen menculiknya. Ben tegaskan bahwa Igen dibutuhkan karena setiap penumpang 828 harus berada di sekoci yang sama. Sementara itu, Grace dan anak-anaknya tiba di rumah. Dia bercerita ketika Carl menghilang, Grace sering duduk di kamar Carl dan melihat barang-barang kepunyaan Carl. Setelah beberapa saat, Grace menyadari bahwa itu hanya benda. Sebenarnya dia telah menyimpan beberapa hal kecil yang membantunya tetap dekat dengan keluarganya. Seperti kepunyaan Tarek yang berupa pajangan bola air gunung berapi. Lalu ada Angelina yang berencana akan mengemaskan barang-barangnya dan pergi. Olive mohon untuk tetap tinggal karena Angelina bukan beban di rumah ini dan sudah dianggap keluarga. Merasa cara Olive menggendong Eden salah, maka dia izin untuk menggendong Eden dan ternyata tangisan anak itu berhenti. Scene berganti ke Eureka di mana beberapa petugas membawa sebuah kotak yang lumayan besar. Sementara itu Igen dibebaskan karena mendapat jaminan yang membuat Michaela heran. Jared pikir Michaela sudah melakukan tugasnya lalu Michaela mengajaknya makan, tapi Jared sudah ada janji dengan orang lain. Ketika keluar, Ben sudah menunggu Igen. Dia minta Igen untuk menerapkan lifeboat atau sekoci di antara grup penumpang Igen. Sedangkan dirinya akan memeriksa Eureka.
Sekali lagi dia tegaskan untuk tidak menculiknya atau penumpang lainnya atau Egan akan menyesalinya. Di sisi lain, Jared bertemu Sarah di tempat makan. Menurut Sarah, ini adalah cara berterima kasih karena sudah banyak membantu. Dia juga tersipu malu dan mengatakan bahwa dirinya nyaman berada di dekat Jared. Sementara itu, Dr. Gupta menghampiri Sanvi dan berkata bahwa apa yang dikatakan Sanvi waktu itu adalah jembatan, dan mereka telah menemukan safir pada benda lain yang berusia cukup tua. Jadi dokter itu minta Sanvi untuk kembali bekerja. Di akhir cerita, Ben akhirnya melihat sekelompok awan gelap di atas Eureka, dan episode ini pun bersambung. Sekian dulu manifest episode ke-7 dan sampai jumpa di episode berikutnya.